Akan bacakan firman Tuhan yang mendasari khotbah hari ini dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan dalam jemaat di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah. Saudara, beberapa tahun yang lalu di camp yang kita adakan sebagai gereja, ada seorang pemuda, sekarang sudah pulang, yang cerita ke saya, saya itu kesulitan untuk mengasihi Allah. Saya tanya, kenapa? Bagaimana saya bisa mengasihi Allah sebagai Bapa di surga, kalau Papa saya di dunia itu sangat dingin, sangat tidak peduli, dan kadang saya merasa sangat kejam terhadap saya. Itu sebabnya saya sulit berelasi dengan Bapa di surga, karena saya tidak tahu bagaimana seorang anak harus berelasi dengan Papa di dunia. Setelah dia menangis, lalu dia berkata, apakah saya bisa jadi orang Kristen kalau saya tidak pernah merasakan kasih Papa? Setelah lalu dia cerita kalau ketemu papanya harus buat appointment karena papanya begitu sibuk kerja. Dia sulit sekali ketemu papanya, apalagi spend quality time dengan papanya. Yang terjadi setiap kali ketemu selalu berantem dan papanya menghukum dia dengan berbagai macam punishment waktu dia muda. Saudara, kami berdoa dan kami ngobrol setelah camp dilanjutkan, saudara, dan pelan-pelan dia dipulihkan dari relasi yang rusak itu. Saya tidak tahu apakah pengalaman Anda sama dengan pemuda ini. Tapi hari ini saudara, kita melihat bahwa ada kasih Allah yang begitu real, yang dia nyatakan begitu praktis pada waktu Yesus Kristus mati di salib. Dan dia ingin Anda bukan hanya tahu itu, tetapi mengalaminya. Dan itu yang menjadi doa Paulus, saudara, bagi jemaat Efesus. Dan saya yakin bagi kita semua hari ini. Itu sebabnya kita mendapatkan surat ini di tangan kita. Itu yang kita akan lihat. Apakah kita dapat sungguh mengukur, dan bukan hanya mengukur bahkan, tetapi merasakan, mengalami kasih Allah di dalam Kristus itu. Mari kita melihat ini dari 3 poin dalam outline yang sederhana ini. The indwelling of Christ, the love of Christ, and the means of grace. Bagaimana kita merasakan the indwelling and the love of Christ. Itu poin yang ketiga. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Dari ayat 14, 15, dan ayat yang ke-16. Saudara, konteksnya adalah kalau Anda sudah ada mengikuti seri khotbah dari Efesus ini, Anda tahu bahwa Paulus berdoa bagi jemaat Efesus setelah dia menjelaskan, saudara, apa itu unsearchable riches of Christ, kekayaan yang tidak ada batasnya yang Kristus miliki. Lalu dia berdoa, for this reason, apa alasannya? Alasan yang Allah sudah berikan kepada kita dalam Kristus Yesus, bahwa kita itu dipilih sejak sebelum dunia dijadikan, bahwa kita itu ditebus di dalam Kristus, bahwa kita itu menerima semua harta warisan yang Allah berikan kepada Kristus sekarang menjadi milik kita. Karena semua alasan itu, sekarang Paulus berdoa kepada Bapa di surga supaya kita, saudara, dikatakan di sana,
strengthen with power, dikuatkan dengan kuasanya melalui rohnya di dalam batin kita supaya Kristus itu tinggal dalam hati kita. Nah sekarang saya coba unpack ini karena biasanya kalau kita renungan pagi itu suka lewat saudara. Ini apa sih maksudnya panjang banget gitu ya. Mari kita lihat satu demi satu. Saudara Paulus itu berdoa untuk apa sih? Dia mau kuasa Tuhan dinyatakan bagi jemaat Efesus. Kuasa untuk apa? Bukan kuasa untuk jadi kaya, kuasa untuk jadi sukses, saudara, bukan. Tetapi kuasa untuk dua hal. Yang immediate dan yang ultimate. Saudara, yang immediate adalah kuasa Allah itu dinyatakan supaya ada perubahan dalam inner being kita, dalam batin kita. Lalu yang ultimate adalah supaya Kristus itu sungguh-sungguh tinggal di dalam kita. Itu yang dia minta. Dia minta Allah itu menyatakan kuasanya sehingga inner being kita, batin kita itu diubah. Nah saudara, batin itu apa sih? Dalam Indonesia disebut batin ya, inner being. Apa artinya? Saudara, inner being ini adalah totalitas esensi siapa diri kita. Yang orang lain gak lihat tetapi Allah itu tahu. Ada seorang teolog yang nulis saudara, the most important part of your life is the part that no one sees, only God sees. Bagian terpenting dalam diri kita adalah bagian yang orang lain gak lihat tetapi Tuhan lihat. Itulah bagian yang Paulus doakan supaya diubahkan oleh kuasa Tuhan. Saudara, ini mencakup pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Supaya apa? Ketika itu diubahkan, saudara, Kristus itu tinggal di dalam diri kita. Nah kalau Anda jeli, Anda akan melihat ada dua hal yang aneh tentang doa ini. Pertama, saudara, jemaat mula-mula termasuk jemaat Efesus itu adalah jemaat yang penuh dengan kerapuhan dan kerentanan. Saudara, pada waktu mereka itu memutuskan mengikut Kristus, mereka stop menyembah kaisar. Itu sebabnya mereka itu rentan dianiaya, saudara, karena iman mereka. Belum lagi bahaya mereka itu terjangkiti berbagai macam penyakit karena belum ada vaksin di zaman itu. Belum lagi ada kelaparan dan berbagai macam masalah sosial ekonomi, rasisme dan seterusnya. Karena saudara ingat khotbah minggu lalu bahwa di gereja inilah pertama kali non-Yahudi itu kumpul menjadi satu komunitas. Ada konflik, ya kan? Ada rasisme dan seterusnya di dalam gereja. Saudara, kenapa pertanyaannya Paulus tidak berdoa bagi semua hal itu? Kalau Anda dan saya berdoa, bukankah doa kita seringkali lebih seperti hal-hal yang kita butuhkan, saudara? Tuhan lindungi aku. Tuhan beri aku kesehatan. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berikan aku kesuksesan. Seperti itu kan. Kenapa Paulus gak doa seperti itu? Karena notabene jemaat Efesus itu butuh, saudara. Kenapa Paulus tidak berdoa? Tuhan lindungi mereka dari tangan-tangan jahat yang hendak membunuh mereka. Tuhan jangan biarkan mereka itu sakit lalu mati karena belum ada vaksin. Doanya enggak seperti itu. Dia berdoa agar kuasa Allah itu mengubahkan batin mereka. Saudara, kenapa? Jawabannya karena pada waktu Paulus tahu pada waktu Allah itu mengubahkan hati mereka yang terdalam, maka mereka akan punya resources, capacity untuk melewati semua kesulitan hidup yang mereka alami. Itu saudara yang lebih penting. Nah di sini Anda baru sadar, iya ya kenapa gue gak pernah doa kayak begitu. Doanya selalu yang simpel-simpel. Tuhan kalau nanti aku lihat dia lihat aku, ada getaran emosi dalam batin berarti dia adalah jodohku. Gitu ya, doanya seperti itu saudara. Tapi kita gak berdoa, biarlah batinku diubah Tuhan supaya engkau mau tinggal dalam diriku. Nah jadi saudara harus berubah ya doanya. Boleh gak Pak doa untuk exam, doa untuk kesuksesan pekerjaan, untuk karir? Ya bolehlah. Tetapi saudara, jangan lupa yang esensial adalah ini, perubahan di dalam batinmu. Sehingga Kristus tinggal dalam dirimu dan saudara akan bisa melewati semua kesulitan hidup. Itu rupanya yang esensial. Yang kedua yang aneh dari doa ini adalah
bukankah dia berdoa bagi orang Kristen di Efesus, betul kan? Kenapa dia berdoa Kristus itu tinggal dalam hati mereka? Loh, bukankah orang percaya sudah punya Kristus dalam hati mereka? Ini yang aneh, saudara. Kalau saya berdoa bagi setiap Anda nih ya, hai orang Kristen di ICC, biarlah Kristus itu ada di hatimu. Itu doa yang secara teologis itu salah. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin jadi Kristen tanpa Kristus itu ada di dalam hatimu. Di pasal sebelumnya, di ayat 22, saudara, Paulus sendiri sudah menulis bahwa di dalam dia, engkau itu menjadi dwelling place for God by the Spirit. Jadi, di Efesus sebelumnya, Paulus sudah bilang bahwa kita sudah jadi dwelling place of God. Di Roma, di 1 Korintus, saudara, Paulus selalu ngomong gitu, bahwa Kristus sudah tinggal. Jadi maksudnya apa ini kalau begitu? Saudara, Paulus ini bukan sedang bingung sendiri tentang teologi, no. Yang dimaksud dengan kata dwell itu adalah literally settle down. Yang dimaksud dengan dwell itu adalah Kristus itu reside in us permanently. Jadi saudara, kalau saya boleh bahasakan dengan lebih gamblang, Paulus itu berdoa agar Allah menyatakan kuasanya dalam batin kita, sehingga hati kita, batin kita ini menjadi tempat yang pantas untuk Kristus itu menjadi permanent resident di rumah kita, di hati kita. Itu doanya. Nah, saya coba berikan analogi, saudara. Anda mungkin kalau punya tamu datang ke rumah Anda, ya, Anda showing hospitality, membuka rumah, ngundang orang datang untuk makan malam. Lalu Anda bilang gini kan, make yourself at home. Saudara, Anda serius ngomong begitu sama tamu Anda? Tamu Anda itu biasa, oh iya, tapi dia juga ngerti, saudara, Anda nggak serius. Karena bayangkan kalau Anda benar-benar serius ya, dia bisa jalan-jalan, are you sure that I can do in your house what I do in my house? Ya, bisa. Ini salah nih tempat duduknya, kita ganti. Ini wallpapernya kita ganti aja. Lukisannya pindah sana. Betul Anda mau tamu Anda begitu kan? Enggak loh. Anda cuma bilang duduk sini dulu ya sampai saya beritahu Anda untuk pindah ke ruangan lain. Kan itu maksudnya. Jadi waktu kita ngomong make yourself at home, sebenarnya kita enggak serius sih, ya kan? Tetapi saudara, waktu Yesus datang di dalam hati kita, apakah kita juga begitu, saudara? Kita tidak sungguh-sungguh serius mengatakan kepada Yesus, make yourself at home. Karena hati kita lebih seperti hotel daripada rumah. Yesus itu cuma jadi visitor, saudara, jadi hotel guest, tapi bukan sebagai pemilik rumah yang sesungguhnya. Seorang teolog yang namanya Don Carson itu memberikan analogi yang mirip, saudara. Dia bilang gini, bayangkan ada sepasang suami istri yang masih muda, lalu mereka itu kumpulin duit untuk down payment rumah. Mereka bisa beli rumah yang sudah tua, saudara, mungkin 40-50 tahun. Dan mereka tahu waktu beli rumah ini ada banyak hal yang mesti diberesin dulu sebelum mereka bisa masuk. Gentengnya bocor, karpetnya udah kuno, udah dalam bahasa Jerman itu ngilani, saudara ya. Terus insulasinya harus diubah. Ada banyak hal yang mesti diganti. Jadi mereka mulai pelan-pelan. Benerin yang bocor, ganti karpet, ganti insulasi, saudara. Nah, baru setelah itu mereka bisa masuk. Nah, setelah setahun mereka masuk. Lalu satu malam suaminya itu duduk di ruang tamu, dia bilang kepada istrinya, nah sekarang ya, setelah kita itu benerin banyak hal, setelah setahun tinggal di sini, ini benar-benar jadi rumah. Cocok sama kita. Saudara, itu yang persis dimaksud oleh Paulus. Waktu dia berdoa agar Tuhan itu mengubah dengan kuasanya batin kita supaya Kristus itu tinggal di dalam rumah kita. Itu maksudnya adalah supaya dia itu datang sebagai pemilik yang sah, lalu pelan-pelan mengubah hati kita supaya hati kita ini menjadi tempat yang pantas buat dia. Apa yang dia ubah? Pikiran Anda.
emosi Anda, cara Anda berespon terhadap hal-hal yang Anda nggak suka. Apa yang dia ubah? Hobi Anda, entertainment Anda yang tidak memuliakan Tuhan. Apa yang dia ubah? Cara Anda memakai waktu, tenaga, dan uang. Itu semua yang Paulus sedang doakan bagi jemaat Efesus supaya Tuhan itu mengubah, bukan menata ulang ruangan, saudara, rearranging furniture, tetapi sungguh-sungguh mengubah banyak hal sehingga Kristus itu menjadi pemilik yang akan tinggal selamanya dan dia betah. Itu yang dia doakan. The indwelling of Christ so that he feels at home. Dan itu yang dia terus lakukan sampai saudara Christ form in you, kata Rasul Paulus. Sampai dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan terus meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Itu yang dia doakan. Yang kedua, saudara, pokok doa yang kedua adalah dia meminta agar kita mengalami kasih Kristus dengan real di dalam berbagai dimensinya. Kalau saya tanya kepada Anda sudah tahu tidak kasih Kristus? Pasti tahu. Sejak kecil kalau Anda apalagi lahir di keluarga Kristen, ya Anda sudah nyanyi kan, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Kita sudah tahu kasih Allah. Tahu dari mana? Alkitab yang kasih tahu. Itu jawaban anak sekolah minggu memang. Tetapi on another level kita itu seringkali tidak tahu, saudara. Gambarannya itu mirip seperti kalau Anda sudah lama menikah ya. Saya tidak tahu apakah suami Anda atau istri Anda itu pernah bilang begini kepada Anda. Saya tuh tidak meragukan bahwa kamu tuh mengasihi aku karena kita udah married. Tetapi kadang-kadang saya tuh gak merasa dikasihi. Saya gak merasa dicintai. Nah saudara, di dalam relasi kita dengan Kristus, apakah kita juga seperti itu? Bagaimana caranya kita meminta Allah itu untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita di dalam Kristus? Saudara, itu bedanya antara kita itu tahu tentang madu dan merasakan madu. Ada dua cara, saudara. Dari mana Anda tahu madu itu manis? Enggak asem, ya, enggak pahit, enggak asin, tapi manis. Dari mana? Cara pertama, Anda baca dari internet. How do you know honey is sweet? From the internet, gitu ya. Atau dikasih tahu teman, oh pasti manis ini, apalagi kalau dari New Zealand gitu ya, madunya itu pasti manis. Itu cara yang pertama. Tapi Anda nggak pernah rasain, saya nggak suka manis, rasanya nekin gitu loh. Tapi saya tahu itu manis. Dari mana? Head knowledge. Cara yang kedua adalah, ya coba saudara. Itu yang tadi pemazmur kita baca di awal, ingin kita semua itu alami. Taste and see that the Lord is good. Anda jangan cuma dengar dari orang bahwa Allah itu baik. Orang Kristen yang miskin rohani, saudara, cuma tahu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub adalah Allah yang baik. Tapi dia cuma baca, dia cuma belajar, dia nggak pernah ngalamin. Miskin rohani, saudara. Yang Anda perlu minta adalah Tuhan, aku ingin mengalami, mengecap dengan 5 panca indera kita, melihat, memegang, menyentuh, merasakan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Itu yang kita perlu doakan. Ada beda yang amat besar antara head knowledge dan heart knowledge, saudara. Mengetahui kasih Kristus hanya sebagai konstruk, sebagai ide, sebagai konsep, dan mengalaminya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Tuhan Yesus itu datang bukan membuat hidup Anda lebih baik. Tuhan Yesus itu datang untuk membuktikan bahwa Dia itu lebih baik daripada hidup Anda. Saya ulang lagi ya, Jesus did not come to make your life better. He came to show you that He is better than life. Untuk itu Anda perlu merasakan, bukan hanya tahu tapi merasakan, saudara, kasih Kristus. Dan kalau Anda lihat apa yang Paulus tulis,
Berapa lebar sih? Berapa panjang, dalam, dan tinggi? Saudara, the infinite love of Christ. Berapa lebar, saudara? Cukup lebar untuk menjangkau seisi dunia. Berapa panjang? Cukup panjang untuk membentang dari kekekalan di masa lalu sampai kekekalan di masa yang akan datang. Berapa tinggi? Cukup tinggi untuk mengangkat orang Yahudi dan non-Yahudi dan siapapun ke tempat tertinggi bersama Yesus. Dan berapa dalam, saudara? Cukup dalam untuk menyelamatkan orang dari cengkraman iblis dan lubang neraka. Dan seringkali bapak-bapak gereja itu menggambarkan seperti Kristus yang di atas kayu salib. Tangannya itu, saudara, terbentang dari kiri dan kanan, wide and long, dan dari kepala sampai ke ujung kakinya yang kakinya itu dipaku, kepalanya itu ada mahkota duri, saudara. Itu menunjukkan betapa tinggi dan betapa dalam kasihnya kepada kita. Kasihnya itu lebih lebar daripada kesalahan kita, lebih panjang daripada umur hidup kita, lebih tinggi daripada semua situasi hidup kita, dan lebih dalam dari semua dosa kita. Saudara, kenapa ini semua perlu dijelaskan, dijabarkan di dalam dimensi-dimensi yang sedemikian? Karena saudara, kita seringkali cuma tahu tetapi tidak mengalaminya, sama seperti pemuda yang tadi saya ceritakan di awal. Mengalami kesulitan untuk berelasi dengan Allah Bapa karena dia tidak pernah mengalami dengan ayah di dunia. Dan itu sebabnya kepada orang-orang yang sedemikian secara khusus Paulus itu berdoa agar ada kuasa Allah yang turun agar dia itu dimampukan untuk mengalami. Saudara, ini tidak bisa kita alami dengan kekuatan kita sendiri, tetapi ada kekuatan dari sorga yang memampukan kita untuk bisa sungguh-sungguh mengalaminya. Saudara, tahunya dari mana kita sudah ngalamin apa belum? Saya berikan tes bagi Anda. Kita seringkali klaim begini, saudara. Oh, Kristus itu adalah sukacitaku yang terdalam. Kristus itu adalah pengharapanku satu-satunya. Kristus itu adalah sahabat yang sejati. Kristus itu adalah harta yang terpenting. Kristus itu adalah blessed assurance. Kita nyanyi semua itu kan. What a friend we have in Jesus. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sungguhkah itu yang terjadi dalam realita kehidupan kita sehari-hari? Atau yang terjadi yang sebelah kanan? Kita tuh sering takut-takut. Takut apa? Takut miskin. Kita itu takut rugi, takut gagal, takut malu, takut kesepian, takut menderita. Jadi gimana sih? Kalau di gereja bilangnya Yesus itu adalah harta yang paling berharga. Engkaulah harta, gitu kan nyanyinya. Apa gimana terus nyanyi? Yang tak ternilai dan seterusnya. Wah, ngomongnya kenceng, nyanyinya itu selalu dengan suara yang paling terbaik. Tapi begitu di rumah, saudara, kita takut rugi, takut miskin, takut menderita. Sehingga sebetulnya yang jadi Tuhan itu bukan Yesus Kristus, tetapi tabungan di bank. Financial security itulah gembalaku. Itu berarti, saudara, kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus yang lebar, panjang, dalam, dan tingginya itu tidak terukur. Saudara, kalau kasih Kristus tidak lebih berharga, tidak lebih penting, tidak lebih mempengaruhi hidup Anda dibanding dengan kasih suami, kasih istri, kasih orang tua, dan kasih anak, Anda belum sungguh-sungguh mengalaminya, saudara. Ya, mungkin Anda dikasihi oleh suami dan istri atau orang tua itu sangat besar. Tapi ingat, saudara, kasih mereka terbatas. Kalau mereka sudah tidak lagi ada di sebelah kita, maka kasih itu hilang. Tetapi kasih Kristus tidak akan pernah hilang, karena begitu Anda meninggalkan dunia ini, saudara, dia sudah masuk ke dalam kubur dan dia dibangkitkan.
Sehingga di dalam kematian pun saudara, Anda tidak akan terpisah dari kasih Kristus. Ingat tadi ayat yang kita baca dari Roma pasal yang ke-8. Tidak ada sesuatu pun. Penguasa-penguasa di bawah, penguasa di atas. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Kasih suamimu, kasih istrimu, kasih orang tuamu, satu kali nanti akan selesai. Tetapi kasih Kristus tidak akan pernah selesai melingkupi Anda. Tetapi apakah Anda sungguh merasakan bahwa kasihnya itu lebih penting daripada kasih manusia? Karena kalau iya, saudara, Anda tidak khawatir lagi tentang opini bos Anda. Anda tidak khawatir lagi kalau approval dari supervisor Anda itu Anda tidak dapatkan. It's okay. Kalau ada sahabatmu yang mengkritikmu, salah faham lalu meninggalkanmu. Anda bilang, saya sedih sih tapi gak apa-apa. Kenapa? Karena saya sudah mendapatkan penerimaan dan kasih Kristus yang jauh lebih besar. Dan itu cukup bagi saya tidak perlu lagi mencarinya dari orang lain. Saudara, ini bedanya the gospel and the secular wisdom. Saya sudah pakai slide ini beberapa kali, mungkin Anda pernah lihat saudara. Ini nasihat dunia, good advice. Ya bilangnya gini, stop trying to be liked by everybody. You don't even like everybody. Bagus ya advice-nya ya. Ini Adam Grant yang kasih tahu. Adam Grant itu seorang management consultant. Bagus saudara. Stop berusaha untuk disukai oleh semua orang. Karena kalau Anda jadi orang seperti itu, Anda tidak pernah jadi seperti pemimpin, Anda jadi badut. Selalu ingin disukai semua orang. Itu sebabnya jangan. Toh Anda juga nggak suka semua orang kan. Betul juga saudara ya, masuk akal. Tapi ini cuma good advice. Karena kalau Anda nurutin ini, apa yang terjadi? Anda akan bilang begini, ya kalau gitu saya nggak usah peduli dengan opini orang. Anda akan jadi sombong, Anda akan merasa Anda lebih superior daripada orang yang ngomong sesuatu tentang Anda. Anda bilang kepada orang itu, aku gak peduli sama apa yang kau pikirkan tentang aku. Ya pasti ngomongnya gak verbal gitu ya, tapi dalam hati. Mau jungkir balik kayak gue gak peduli, mau ngomong apa kayak gak peduli gitu ya. I'm better than you. Saudara, itu karena kita hanya mengambil good advice. Tapi Anda bedakan dengan good news, berita sukacita Injil. Yang memberitahu kita, Tuhan Yesus mengasihimu meskipun kau itu tidak layak dikasihi. You're not likable, you're not lovable, you're not adorable enough for Christ to die for you. And yet he did, dia mati bagimu saudara. Supaya apa? Supaya Anda bisa berhenti berusaha untuk disukai semua orang. Anda tidak lagi butuh penerimaan, pujian, afirmasi dari orang lain meskipun Anda tidak mendapatkannya. It's okay. Karena pribadi yang terpenting di seantero jagat raya ini sudah mengasihimu dan membuktikannya dengan konkret pada waktu dia mati di atas kayu salib bagi dosamu. Saudara, itu artinya kita sungguh-sungguh sudah mengalami kasih Kristus. Tapi kalau belum saudara, berarti Anda itu perlu memohonnya, memintanya dari Tuhan. Kalau Anda bukan orang percaya, hari ini datang ke gereja. Anda belum Kristen. Ketahuilah saudara bahwa kasih Allah itu begitu panjang, lebar, dalam dan tinggi yang akan merengkuh Anda. Sebobrok, sebejat apapun hidup Anda di masa lampau. Kasihnya itu begitu lebar, panjang, dalam dan tinggi dan akan membawamu kembali kepada Allah. Datanglah kepada Dia. Dan saudara, Paulus itu mengakhiri doanya dengan mengatakan di ayat yang berikutnya, now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think. Saya berhenti di situ dulu ya. Paulus itu seakan-akan berkata begini, jemaat Efesus, kalau kamu merasa bahwa yang saya doakan ini terlalu besar, jangan lupa, aku ini berdoa kepada Dia yang mampu melakukan jauh lebih besar dari semua hal yang kita pikirkan dan minta. Nah saudara, coba kita break down ini a little bit. Ya, kalau Anda studi Alkitab baik-baik,
Ini yang Anda bisa lakukan. Untuk betul-betul tahu siapa Tuhan Allah kita itu. Is able. Saudara, kata is itu di dalam bentuk present tense itu artinya Tuhan itu selalu mampu. Dulu dia mampu, sekarang dia mampu, di masa depan dia akan terus mampu. Tidak ada momen di dalam sejarah dunia atau sejarah hidup Anda di mana Tuhan itu nggak mampu. Aduh, aku nggak bisa tolong lagi. Masalah dia terlalu besar. Atau dosa dia terlalu besar. Aku tidak mau tolong lagi. Saudara, tidak. He is able. Berikutnya, he is able to do. Dia tidak pernah cuek. Dia tidak pernah nganggur. Dia selalu terus bekerja di dunia ini. Menopang dunia ini dan menopang hidup Anda. He is able to do what we ask. Saudara, Yesus Allah Bapa itu mampu mendengar dan menjawab doamu. Kadang dia jawab ya, kadang dia jawab tunggu, kadang dia jawab tidak. Tetapi dia pasti jawab. Pada waktu dia menjawab tidak, itu karena dia tahu itu yang terbaik bagi kita. Kita nggak tahu. Kita cuma bisa lihat 10 meter di depan kita, Allah itu melihat bertahun-tahun di depan kita, saudara. Itu sebab dia jawab tidak. Lalu apalagi, is able to do what we think. Apa yang kita nggak keluarin dalam doa kita, tapi kita pikirkan dalam pikiran kita. Allah juga tahu. Allah tahu pada waktu kita berdoa, wah doanya terlalu puitis, terlalu rohani, padahal di hatinya dia nggak begitu. Allah tahu. Yang berikutnya saudara, He is able to do all that we ask and think. Karena dia itu mampu saudara untuk menjawab semua yang kita minta dan tidak minta. Tapi yang berikutnya, Anda perhatikan di sana, di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia nggak kelihatan jelas. Dipakai kata far more abundantly than. Saudara, itu adalah triple superlatif. Superlatif yang pertama itu more than. Terus more abundantly than. Terus nggak puas sampai di sana, Paulus tambahin lagi far more abundantly than. Di dalam bahasa Inggris kalau di translate saudara, yang dia maksud adalah super abundantly beyond all measure. Karena Tuhan itu kalau kasih jawaban doa, dia itu tidak pelit, dia tidak ngukur-ngukur segini aja. He's the God of superabundance. Itu sebabnya dia pakai kata sampai bertumpuk-tumpuk gitu, far more abundantly. Ada seorang ibu yang nanya kepada hamba Tuhan Campbell Morgan, dia tanya begini, menurut Bapak, apakah kalau kita berdoa sebagai orang Kristen, nggak usah doa yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Doa yang besar-besar aja sama Tuhan, karena Tuhan itu sudah sibuk. Lalu Campbell Morgan bilang begini saudara, Ibu, apakah menurutmu ada sesuatu di dunia ini yang besar bagi Tuhan? Semuanya itu kecil. Karena He is the God of superabundant dan dia bisa menjawab doamu. Itu sebab kita harus berdoa segala sesuatu yang akan memajukan saudara His glory in the church and in Jesus Christ. Itu yang kita perlu doakan. Karena kalau kita tahu itu Allah yang kepadanya kita berdoa, kita harus berdoa supaya kemuliaannya di dalam gereja yang sudah menyatukan orang Yahudi dan non-Yahudi itu menjadi satu komunitas yang tadinya former enemies menjadi brothers and sisters in Christ. Kemuliaan dalam gereja itu terlihat lebih jelas dan di dalam Kristus Yesus di dalam seluruh generasi. Nah saudara, caranya gimana? Ini poin yang terakhir. Bagaimana caranya saya mengalami semua itu? Ada 3 hal yang muncul di passage kita hari ini. Yang pertama saudara, Anda perlu berdoa. Bagaimana mau ngalamin kalau gak pernah minta? Ya kan? Itu kan Tuhan sudah tahu isi hati saya meskipun gak minta. Betul. Tetapi kalau saudara itu sungguh-sungguh menginginkannya, maka mintalah dan dia akan memberi. Karena dia tidak akan memberi kepada anak-anaknya batu kepada yang meminta roti. Ya kan? Anda harus meminta saudara. Dan waktu Paulus mengatakan, for this reason I bow my knees. Saudara, ini menarik karena orang zaman dulu, zaman Paulus, kalau doa itu berdiri. Paulus itu berlutut saudara, membengkokkan lututnya itu artinya berlutut. Anda tahulah ya. Maksudnya apa saudara? Ini adalah doa yang intensif, doa yang emosional,
doa yang urgent, doa yang serius. Dia itu sedang berserah kepada Tuhan. Dan dengan serius meminta supaya jemaat Efesus dan hari ini jemaat ICC mengalami kasih Kristus. Saudara, doamu seperti apa? Kalau Anda berdoa cuma 5 menit sebelum tidur sambil selonjoran gitu di ranjang. Aminnya besok pagi. Oh sorry Tuhan, tiap pagi begitu ngomongnya. Sorry Tuhan, kemarin ketiduran lagi. Jadi baru 10 detik, Bapa di surga. Wah, Engkau baik adanya. Terus pikiran kita tuh ngelantur kemana-mana. Iya tadi kompor udah dimatiin belum ya gitu ya. Besok Senin tuh meeting sama siapa aja ya. Oh sorry Tuhan, saya ngelantur lagi. Terus ketiduran habis itu. Besok pagi sorry Tuhan. Kayak begitu doanya. Saudara, Paulus sedang mengatakan, kalau engkau ingin mengalami kasih karunia, kalau engkau ingin mengalami kepenuhan Allah, which is how you become mature in Christ, mengalami kepenuhan Allah, doalah dengan serius. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bukan hanya berdoa dengan serius, tetapi to struggle. Kata struggle ini muncul dari kata comprehend, kata grasp atau comprehend, itu artinya wrestle. Maksudnya apa? Saudara, waktu Anda itu baca firman Tuhan, jangan cuman 5 menit, 10 menit gitu ya, tapi you have to wrestle. Anda baca firman Tuhan mungkin cuma 15 menit pagi hari, oke lah. Tetapi sepanjang hari itu Anda harus terus memikirkannya, merenungkannya setiap hari sehingga hati Anda itu menjadi portable sanctuary. Iya ya, kenapa Tuhan bilang He is able to do what all that I ask and think. Aku butuh nih karena sebentar lagi mau interview. Aku butuh nih karena sebentar lagi harus negur orang, staff yang selalu nakal gitu. Aku butuh nih Tuhan membantuku, able to do what I ask. Dan saudara pikirkan itu dengan serius. Kata comprehend ini artinya adalah kita wrestle with God sampai kita itu mendapatkan madu yang begitu manis yang netes keluar ke jiwa kita yang terdalam. Itu maksudnya saudara. Until you get the elixir, the juice, the gems. Diamond yang Anda dapat dari firman Tuhan itu mengubah hidup Anda. Itu sebabnya baca firman dan doa itu gak pernah dipisahkan saudara. Sampai Anda itu betul-betul mengalami Tuhan, kebenaranmu ini bukan hanya sekarang head knowledge, tetapi sesuatu yang membakar hatiku, yang mengubah hatiku. Dan yang terakhir, communally. Anda lihat frase itu, you have the strength to comprehend with all the saints, dengan segala orang kudus. Kenapa saudara? Karena untuk kenal kasih Kristus itu gak bisa sendirian. Harus keroyokan, saudara, rame-rame. Saya kasih analogi yang terakhir untuk menutup khotbah ini. Saudara, saya itu diperkenalkan waktu ambil kelas teologi kepada C.S. Lewis. Ya, waktu tugas di mata kuliah itu membaca bukunya The Problem of Pain dan Grief Observed. Lalu saya kaget, ini orang luar biasa, Charles Staple Lewis atau Clive Staple Lewis. Lalu saya cari buku-bukunya yang lain saudara. Saya ketemu Mere Christianity dan ada satu buku yang menarik yang namanya The Four Loves yang lebih tidak populer. Nah tapi di dalamnya itu dia menulis tentang friendship. Nah ada cerita saudara bahwa C.S. Lewis ini itu punya 2 teman baik yang namanya J.R.R. Tolkien. Nah kalau Anda penggemar Lord of the Rings Anda pasti tahu. Dan Charles William. Saudara, 3 sahabat ini dan ada teman-teman yang lain, tapi ini yang paling dekat saudara. Itu membentuk grup secara tidak sengaja yang namanya The Inklings. Mereka ketemu tiap Selasa malam di sebuah pub yang namanya The Eagle and the Child. Sambil minum bir, sambil sigar gitu ya, cerita gimana ini The Lord of the Rings gitu ya. Saudara, kalau saya bisa punya mesin waktu itu ya, saya pengen ikut dengerin saudara. Masuk ke pub itu, lalu mereka ini ngobrol apa? The brilliant minds of the early 20th century ngobrol tentang Middle Earth creatures gitu ya. Tidak heran kita mendapatkan The Lord of the Rings, tidak heran kita mendapatkan The Chronicles of Narnia karena memang ini brilliant minds lagi kumpul ngomongin literary works. Nah, tapi poin saya bukan itu. Poin saya adalah gini saudara. Charles itu satu kali meninggal mendadak.
C.S. Lewis ini sedih sekali. Tapi dia lalu mikir gini, oke, sekarang Charles ini sudah mati. Berarti Ronald, si J.R.R. Tolkien, namanya Ronald ya. Itu sekarang gak usah dibagi sama Charles. Dia sekarang aku bisa spend waktu lebih banyak sama Ronald karena kita cuma berdua nih. Tapi ternyata dia sadar, saudara. Karena Charles sudah gak ada sisi Ronald yang C.S. Lewis ini gak bisa bawa keluar. Mesti perlu si Charles supaya sisi Ronald yang lucu gitu ya bisa keluar, saudara. Itu sebabnya kemudian C.S. Lewis menulis dalam bukunya The Four Loves, in each of my friends there is something that only some other friend can fully bring out. Ada sisi Ronald yang cuman Charles yang bisa keluarin, aku gak bisa. Jadi aku bukan mendapatkan lebih dari Ronald, aku mendapatkan kurang dari dia. Karena Charles sudah gak ada. Anda nangkep ini ya. Nah saudara bayangkan, kalau dalam pertemanan antara manusia, kita butuh orang lain untuk mendapatkan seluruh sisi sahabat kita. Apalagi berteman dengan Yesus. Sendirian, Anda tidak mungkin bisa mendapatkan semua dimensi kasihnya. Anda butuh orang lain. Anda butuh anak muda untuk tahu sisi Allah yang Anda mungkin gak pernah pikirin. Anda perlu orang-orang yang Anda anggap sudah senior, apa sih yang dia bisa sharingkan kepada saya? Oh, Anda akan kaget. Seberapa kali saudara ngobrol dengan orang yang sudah di atas 85 tahun dan waktu dia cerita, seumur hidup saya Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Merinding saya sudah dengarnya, saudara. Hal yang saya tidak pernah alami karena saya belum mencapai 85 tahun. Saudara, Anda harus join Gospel Growth Group, Bible Study Group. Di sanalah Anda mendapatkan dimensi kasih Kristus yang Anda tidak pernah pikirkan sebelumnya. Saya akhiri dengan parafrase Eugene Peterson di dalam The Message version of Ephesians 3:18-19. Dia bilang gini, you'll be able to take in with all the followers of Jesus the extravagant dimensions of Christ's love. Anda bisa mengalami seluruh dimensi kasih Kristus itu dengan semua pengikut Yesus. Reach out and experience the breadth, test its length, plumb the depths, rise to the heights, live full lives, full in the fullness of God. Saudara, Anda mau mengalami? Berdoalah dengan serius. Bergumullah dengan Allah setiap hari melalui firman-Nya. Dan Anda harus bersama-sama dengan saudara seiman yang lain untuk mendapatkan dimensi kasih itu secara keseluruhan. Mau saudara? Kalau Anda belum Kristen, biarlah hari ini menjadi hari yang berbahagia dalam hidup Anda. Yang paling bahagia. Karena Anda bertemu dengan Kristus yang mati bagimu, menyatakan kasih-Nya dengan praktis tidak teoritis, yang real, tidak abstrak, di atas kayu salib bagi Anda. Datanglah kepadanya. Mari kita tunduk kepala.